Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ustaz. Ahlan bik ya Ustaz. Naam, alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Eh, Selamat datang Ustaz Misbah Selamat datang. di Terima kasih. acara Ngopi Ramadan, ngobrol perkara iman bulan Ramadan. Masya Allah. Masya Allah, Masya ini Allah. temanya menarik saat ya. Ngopi Ramadan ini di Ramadan tahun ini kita ngangkat temanya menarik. Ngopi Ramadan, ngobrol perkara iman di bulan Ramadan. Tapi tanpa kopi ya? Tanpa kopi, memang ini sengaja. Ya, ini sebenarnya ada, cuma tidak terlihat saja Zat, karena puasa. Ibarat kata kayak iklan, ada iklan dulu yang dia menjual produk tapi kosong itu, Indomie dulu. Nah, ini juga ngopi, ngobrol perkara iman di bulan Ramadan ini. Ya, ini ngopinya beda guys. Ngopinya adalah ngobrol perkara iman, bagaimana kopi yang biasa kita minum itu untuk apa namanya menambah semangat kita dalam aktivitas sehari-hari. Tapi hari ini, di sore hari ini, yang ngopi di sini adalah ngobrol perkara iman. Bagaimana puasa itu dan obrolan kita hari ini bisa meningkatkan keimanan kita, Masya Allah. Ustaz. Nah, Masya gitu. Allah. Gimana nih, Ustaz? Hari ke-13 Ramadan ini? Alhamdulillah bisa kita jalani dengan lancar dan alhamdulillah kok ya udara, suasana itu pasca pandemi ini kok Ramadan kayaknya lebih nikmat. Lebih nikmat karena dulu Ramadannya berbeda ya, Ustaz ya. Betul. Kita sering di rumah, tarawihnya juga Betul. nggak di masjid, Betul. lebarannya juga. Dah sekarang kita kembali lagi di normal itu, masa Alhamdulillah. normal. Makanya terasa lebih nikmat dan ada nuansa semangat yang lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah. Dan santri-santri alhamdulillah ini sudah pada balik Ustaz ya, Hmm. menikmati. Ada yang masih MH ya, masih Balik MH hijrah, mau balik betul. hijrah. Nah, santri-santri juga ya harapannya bisa berbakti lagi kepada orang tuanya, meningkatkan kualitas puasanya. Nah, sebelum itu Ustaz, kalau berbicara tentang Ramadan itu, ya berbicara tentang Ramadan itu belum lengkap kalau kita belum berbicara tentang menu berbuka favorit. Walaupun memang yang paling penting adalah amalan yang penting nanti seperti akan kita bahas Ustaz. Tapi kali ini saya pengen apa namanya membuka obrolan dulu dengan Ustaz Misbah ini. Ya sebelumnya ya, saya nggak perlu perkenalan karena memang beliau ini adalah Ustadz yang masyhur di Madrasah Muallimin Muhammadiyah. Beliau Ustadz Musbahul Munir LC. Ya di sini kita akan membahas tentang apa namanya perbuatan yang merusak amalan di bulan Ramadan itu sendiri. Nah, menurut Ustadz nih dari Ustadz pribadi kira-kira menu berbuka favorit Ustadz apa Ustadz? Saya memang karena asli Jawa nih, jadi Ya. asli Jawa itu memang sepertinya eh, belum hilang Mm-mm. keasliannya. Maka sesuatu yang manis itu menjadi sesuatu yang paling nikmat ketika mengawali buka puasa. Nah, Maka eh, manis itu bisa macam-macam. Bisa teh manis, mm-mm. bisa kurma yang direndam Oke. pakai air, kemudian atau es buah Waduh. atau apapun yang manis. Makanya sesuatu yang manis ini menjadi sesuatu yang paling nikmat kita nikmati Di di bulan bulan Ramadan di saat berbuka berpuasa. puasa. Oke, karena ini waktunya sebentar lagi waktu berbuka, tidak pantas kalau misalkan kita memperpanjang itu mengenai Betul, menu ya. betul. Kayak kita bakal ngopi Betul. pada sore hari ini Sat, tapi bukan ngopi real tentunya. Kita bakal ngobrol perkara iman Sat. Nah, hari ini ya pemirsa Muin TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas mengenai perbuatan-perbuatan yang merusak ya pahala di bulan Ramadan itu sendiri. Baik, silakan Ustaz Misbah. Menurut Ustaz Misbah ini ya perbuatan-perbuatan apa saja sih yang kira-kira dapat merusak? Karena beda ya Ustaz ya. Tadi kita sempat ngobrol merusak dan membatalkan itu beda. Nah, Betul. kita dengar bersama-sama apa yang akan disampaikan oleh Ustaz Misbah. Silakan Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah la nabiyya wa la rasulah ba'da. Amma ba'd. Pemirsa Muin TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sebuah kesyukuran kita sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan waktu kesempatan kepada kita untuk menjalani ibadah puasa. Dan kita masih bertemu dengan Ramadan. Berarti ini sebuah kesyukuran yang luar biasa. Alhamdulillah. Karena banyak saudara-saudara kita atau tetangga kita, teman kita yang sudah tidak bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini karena Allah sudah memanggil lebih dulu. Maka kita yang hari ini masih diberi kesempatan itu, mari kita syukuri dengan membuktikan bahwa kita pantas untuk diberi tambahan waktu itu. Dengan apa? Kita manfaatkan, kita jalankan ibadah puasa ini dengan semaksimal mungkin dan sebaik-baiknya.
kita jadikan momen itu untuk menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Kalau saya sering mengatakan berlomba-lomba menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang baik, tapi yang terbaiklah nanti yang akan lebih Allah cintai dari hamba-hambanya yang ada di dunia ini. Nah, terkait materi kita, perkara atau perbuatan yang bisa merusak pahala puasa. Sebelum kita bicara mengenai apa saja itu perkara atau perbuatan yang bisa merusak pahala puasa, saya ingin mengawali dulu dari makna Ramadan itu sendiri. Karena di Al-Quran juga syahrul Ramadan, bukan syahrul Syam. Dan Nabi juga dalam hadis juga mengatakan idza jaa Ramadan, bukan idza jaa Shaum atau Syam. Berarti dengan konteks Ramadan ya, secara tekstual Ramadan. Nah, ini yang harus dipahami bersama agar kita bisa memaknai puasa ini dengan benar dan tepat. Karena kalau Ramadan ini kita belum memaknai dan memahaminya dengan benar, nanti yang terbayang, wah Ramadan tuh hanya lapar dan haus. Waduh, nggak boleh makan lagi seharian. Walaupun mungkin saat kita di saat tertentu kita mungkin bisa tidak makan seharian bisa. Betul. Tapi kalau udah ada Ramadan tuh kadang kemudian yang terbayang, wah nggak boleh ngapa-ngapain. Padahal bagi santri ini perpulangan tuh balas dendam buat makan ya. Untuk perbaikan diri atau untuk melampiaskan makan yang selama ini hanya tertahan karena uang sakunya dikit, kirimannya dikit, atau mungkin dia harus diwanti-wanti jangan habiskan uang untuk sampai bulan depan dan sebagainya. Nah, Ramadan ini harus kita pahami agar dalam benak kita, paradigma kita dengan Ramadan ini bisa berubah. Tidak lagi yang terbayang adalah lapar dan haus. Ternyata Ramadan itu kan berasal dari kata Ramadhan, yang berarti ihtaraku atau membakar. Dari sini sudah kita bisa memahami dan membayangkan, oh berarti Ramadan adalah yahtariku dzunub bil a'malis sholihat. Jadi bulan dimana situlah membakar az-dzunub, dosa-dosa atau kemaksiatan bil a'malis sholihat, dengan amal soleh. Maka hal ini yang membuat para sahabat Nabi itu semangat ketika disampaikan Nabi, atakum Ramadan syahrun mubarak faradallahu alaikumus syiyam, kata Nabi, datang Ramadan, sudah datang bulan Ramadan, bulan yang akan membakar kesalahan-kesalahan kita. Syahrun mubarak, Nabi mengatakan dengan menambahi syahrun mubarak, bulan yang memiliki keberkahan luar biasa. Faradallahu alaikumus syiyam, Allah wajibkan Ramadan ini dengan apa? Berpuasa. Nah, maka di sini juga kita bisa pahami bahwa untuk membakar kesalahan itu, membakar dosa itu, amalan yang utama adalah asyam, puasa. Maka dari sini seharusnya pemahaman kita dengan datangnya bulan Ramadan itu bukan lagi pemahaman tidak boleh makan dan minum saja. Oh ya. Masih terbayang itu. Kalau yang terbayang di benak kita, waduh nggak boleh makan dan minum, maka kita masih seperti anak TK. Betul. Yang harus dibatasi makannya. Nanti ya ini. Kita kan sering lihat anak kecil atau anak SD itu kan, wah tuh mau makan nggak boleh, nanti kalau sudah zuhur, habis zuhur pun nggak boleh lagi. Nah, itu kan suatu yang berat bagi anak-anak. Nah, kalau kita masih berpikir seperti itu, berarti kita belum memaknai Ramadan itu dengan tepat. Maka mulai hari ini, di sisa waktu ini, mari kita memahami Ramadan ini dengan tepat. Yaitu apa? Bahwa kita di selama bulan Ramadan ini, selama 29 atau 30 hari ini, kita akan beramal soleh. Kita akan melakukan berbagai macam amal soleh dalam rangka untuk membakar itu. Membakar kemaksiatan selama 11 bulan sebelum itu. Betul. Karena saya berani menjamin tidak ada di antara kita yang terlepas dari dosa, kesalahan, dan itu harus dibersihkan. Dan Ramadan ini kesempatan kita untuk membersihkannya itu dengan amal soleh yang nanti banyak kan amal soleh di bulan Ramadan. Puasa itu sendiri menjadi amalan utama di bulan Ramadan. Kemudian qiyamul lail, taraweh, mengaji, bersedekah,
memberi buka puasa kepada orang lain, membantu orang lain, banyak amal soleh itu kan banyak sekali. Dan itu semua di bulan Ramadan itu akan menjadi wasilah untuk menggugurkan, membakar kemaksiatan yang ada pada diri kita. Karena Rasul kan sudah mengatakan bahwa satu kemaksiatan yang kita lakukan itu seperti noda hitam yang menetes di jiwa kita. Kalau jiwa kita atau diri kita itu kita gambarkan seperti kertas, maka kemaksiatan seperti tinta tes. Nah, kalau nggak segera kita bersihkan, dia akan menempel kan? Betul. Maka harus kita bersihkan dengan segera. Kalau tidak, maka dia akan makin banyak kemaksiatan, maka akan semakin banyak tinta yang menetes di jiwa kita, maka harusnya jiwa kita itu bersih putih berubah menjadi hitam. Maka Ramadan ini menjadi momentum kita untuk membakar itu, membersihkan itu. Karena itu yang dilakukan di dunia. Karena kalau nanti sudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, nggak ada lagi kesempatan untuk beramal soleh, tidak ada lagi kesempatan untuk beristighfar, tidak ada lagi kesempatan untuk menyesali, mohon ampun, tidak ada. Itu bisa dilakukan ketika kita masih hidup. Kalau udah di sana, nggak ada kesempatan lagi. Dan satulah kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti dari segi tadi perbuatan-perbuatan yang yang ada di bulan Ramadan ini, Ustaz, kan tadi ada kalau puasa itu ya, Ramadan itu datang untuk membakar kesalahan-kesalahan dan kemaksiatan yang kita lakukan di bulan-bulan sebelumnya. Pasti ada perbuatan-perbuatan yang bisa kita lakukan untuk itu semua. Namun terkadang seseorang merasa bahwa apakah amalan yang saya lakukan ini itu benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, atau ada perbuatan-perbuatan yang bisa menghapuskan itu semua ataupun mengurangi pahala kita di bulan Ramadan itu, Ustaz? Kalau perbuatan-perbuatan jelas kita harus selalu berhusnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita melakukan amal soleh, kita niati bismillah karena Allah, udah itu pasti diterima. Nah, tapi jangan sampai kemudian kita rusak itu. Nah, itu yang kadang kita lupa. Ada berapa amalan, perbuatan yang bisa merusak amal soleh itu. Khususnya karena kita bicara konteksnya Ramadan, maka kita harus berhati-hati. Jangan sampai kualitas Ramadan itu rusak kalau kita tidak bisa menghindari perbuatan atau perilaku-perilaku itu. Apa aja itu, Ustaz? Nah, dalam sebuah hadis sampai Nabi mengatakan, karena begitu mewanti-wantinya Nabi itu kepada kita semua, kepada para sahabat, jangan sampai Ramadan itu sia-sia. Nabi sampai mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa meninggalkan makan dan minum, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya rasa lapar dan haus. Karena dia tidak bisa menjaga perilakunya. Jadi puasa sehari itu dia karena tidak bisa memaksimalkan puasa itu dengan amalan soleh, maka dia tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan lapar dan haus tadi itu. Maka dalam hadis yang lain Rasulullah SAW kemudian mengingatkan kepada para sahabat, asyamu junnah, puasa itu akan menjadi bentengmu di dunia maupun di akhirat nanti. Idza kana yaumu ahadikum, idza kana yaum shaumi ahadikum, jika hari itu salah seorang dari kalian berpuasa, fala yarfuth, jangan, wala yaskhaf, dan juga jangan berkata yang tidak baik. Fa in saba ahadun falyakul inni imru'un shaim, jika ada yang mengganggunya pun katakan saya sedang berpuasa. Nah, dari hadis ini Rasulullah SAW itu mengingatkan kepada kita bahwa dari anggota tubuh kita yang paling mudah untuk merusak kualitas puasa adalah lisan. Dan lisan itu kan bisa seperti representasi diri kita. Betul. Apa yang ada dalam hati kita kan terucap di sini. Betul. Nah, maka akhlak itu kan sering diistilahkan akhlak itu kan spontanitas. Betul. Apalagi di bulan puasa nih, orang namanya lapar di bel kita lagi tidur sebenarnya dibangunkan untuk sholat aja atau diingatkan aja, kadang kita mudah tersinggung kan. Betul. Apalagi tiba-tiba dikeplak gini. Kalau dia memang terbiasa omongnya nggak benar, ya itu spontan kok keluar itu. Buktikan aja. Kayak kata santri, ucapan-ucapan yang toksik ya, bagi santri ini. Itu yang membudaya di anak muda sekarang. Betul. Hampir sering kita itu mendengar, entah tidak hanya di sekolahan, di luar pun ketika anak-anak itu kumpul, dan itu
hampir rata ya, tidak hanya yang sudah dewasa, anak-anak kecil pun sedang mungkin karena lingkungan. Betul. Itu berkata kotor itu menjadi sesuatu yang kayaknya bukan lagi malu diucapkan. Betul. Jadi terucap begitu saja. Maaf saya nggak bisa Ya, kalau betul. mencontohkan. Kalau mencontohkan nanti saya mencontohkan nanti Di-cut. saya di-cut dan hanya itu yang di-share, wah Kacau ya. bahaya di. Tapi itu bukan secara lisan saja Sat ya. Maksudnya karena sekarang kita dengan gadget ini kita bisa berkomunikasi Betul. dengan orang, kadang itu bisa membuat tersinggung. Apakah itu bisa yang termasuk ke dalam hadis tadi? Betul. Sat? Jadi lisan itu karena Nabi kan bersabdanya dulu, Hmm. belum ada zaman seperti Betul. sekarang. Jadi memang lisan secara apa zohir Mm-mm. bahwa memang lisan, tapi lisan itu bisa berbentuk tulisan. Dan itu kalau kita ngumpat-ngumpat di Oh, itu paling sering nih. Itu Apalagi juga. komen-komen status yang itu nggak penting itu Sat ya. apalagi kalau umpamanya dia penggemar MU Aduh. 70. Wah, Itu udah cerita lama Sat, cerita lama. Udah jarak berapa itu? Sebulan mau nih. atau Oke. barusan yang penggemar PSG sama Bayern kalah. Itu kan kalau di komedi Allah PSG apa kan mesti dia wah Oke. itu kalau terungkap dan itu kok kita ucapkan di apa namanya pas saat Oh, iya, puasa betul. itu bisa mengurangi Itu merusak juga amalan bisa kita. merusak. Maka sahabat ada dalam sebuah riwayat dikatakan tuh idza sumta Mm-mm. falyasum sam'uka. Mm-mm. Jika kamu berpuasa, maka puasa juga pendengaranmu. Dari apa? Mendengarkan hal yang tidak benar, mendengarkan yang tidak baik, mendengarkan sesuatu yang itu bisa merusak hati, Mm-mm. pikiran kita. Betul, betul. Jadi menghayal dan sebagainya itu kan bisa merusak Betul. pendengaran. Wal yasum basaruka, dan puasakan juga Penglihatan. penglihatanmu. Nah, penglihatan ini kan kalau kita di jalan naik Betul. motor atau naik sepeda atau lagi healing atau lagi apa itu ngabuburit. Ngabuburit, Nah, itu istilah zaman sekarang. udah mau buka puasa ngabuburit malah kita rusak. Wow, gitu dan sebagainya kan itu ya bisa merusak kualitas Iya, puasa betul. kita. Atau kalau kita di rumah atau Nah. mungkin menunggu buka puasa, gadget kita ini Betul. bisa menjadi sumber masalah kita. Puasa kita yang sudah kita nahan makan dari pagi, nahan laus dari pagi sampai sore, itu bisa hancur kualitasnya itu. Apalagi ada wifi di rumah Sat ya. Apalagi kacau. wifi. Kalau pakai data masih mungkin mikir-mikir. Kalau wifi, wow, unlimited, siapapun bisa kebuka. Lagi dia pasang Netflix, lagi Waduh. pasang Catch Play, apalagi pasang Wah. apa tuh buka situs film, Waduh. entah idlik atau Apapun film itu apik. ya. Nah, itu kan bisa naudzubillah min dzalik kalau kita tidak bisa mengontrolnya. Maka mata itu juga bisa merusak kualitas puasa kita kalau kita tidak bisa menjaganya dengan baik. Wal yasum lisanuka, dan puasakan lisanmu. Lisanmu ini kan yang paling nampak, kita kemana-mana bisa mengucap apapun. Betul. Dan itu kalau kita tidak bisa menjaganya dengan benar, manfaatnya dengan benar, lisan itu juga bisa merusak kualitas puasa kita. Karena dikatakan walisaduka anil kadhibi wal maharim, dari berkata bohong. Mm-mm. Bohong kan belum tentu kata kotor, Betul. tapi bohong itu bisa merusak puasa. Mm-mm. Apalagi wal maharim, dari ucapan apa kalimat-kalimat yang tidak Tidak tepat, tidak baik. Itu bisa merusak puasa kita. Ya, kadang juga menyakiti hati orang lain Sat ya, betul. dengan lisan ini. Kalau penglihatan mungkin itu dampaknya buat diri kita, tapi kalau lisan ini kan bisa menyakiti Betul. hati orang lain juga. Tepat Begitu. sekali. Karena yang kita ucapkan itu kan itu bisa dua, Betul. membuat kita sendiri apa itu zalim, Mm-mm. juga Menzalimi menzalimi orang orang lain. Aku udah menzalimi orang lain itu kan dosanya sudah berlipat. Kita sendiri sudah bermasalah pada orang lain. Nah, kalau bermasalah dengan orang lain ini kan nanti dampaknya tidak hanya panjang, tidak hanya pendek, tidak hanya saat ini aja. Mm-mm. Tapi kalau dia tidak maafkan, tidak meminta maaf, dan itu sampai nanti ya, itu nanti Allah Subhanahu wa taala pun di sana nanti akan meminta pertanggungjawaban kita. Kamu udah minta maaf belum sama teman yang kamu zalimi itu, betul. yang kamu maki-maki itu. Maka Nabi kan pernah mengatakan banyak orang dilemparkan karena Lisan. tidak bisa menjaga lisannya. Orang banyak dilemparkan ke dalam neraka karena tidak bisa menjaga lisannya. Kalau dalam hadis yang berkaitan dengan tetangga itu kan Nabi SAW mengatakan la yadkhulul jannah man la ya'man jarahu bawaikahu. Tidak akan masuk surga orang yang tidak bisa menjaga rasa aman, nyaman, tentram kepada tetangganya karena bawaikahu, karena sikap buruknya, karena perkataan buruknya yang bisa menyakiti dan mengganggu kenyamanan orang
Maka puasa ini yang jadi diberatkan sebagai ibadah yang utama Ramadan, di mana Ramadan adalah untuk membakar kemaksiatan kita. Betul. Jangan sampai puasa itu kualitasnya berkurang karena kita tidak bisa menjaga Pendengaran, penglihatan dan lisan kita, sehingga puasa yang harusnya itu menjadi pembakar, membakar kemaksiatan kita, membakar dosa kita, itu sudah mati di tengah jalan. Karena pendengaran, mata, lisan kita itu ibarat air. Puasa itu kan seperti api. Nah, api itu kalau kita siram, ngomong kotor sedikit, siram, kan lama-lama apinya mati, nggak jadi membakar kesalahan, tapi apa? Jadi abu, tidak berfungsi apa-apa, malah mengotori diri kita. Maka puasa yang harusnya itu menjadi pembersih, malah menjadi sumber kotor pada diri kita. Karena orang puasa pasti, puasa itu kan, makanya puasa kan al-imsak, menahan diri, mengendalikan diri. Dan orang berpuasa kalau tidak bisa mengendalikan diri, mengendalikan pendengaran, mata dan lisannya, maka kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang berpuasa itu tidak mendapatkan kualitas puasanya, tidak mendapatkan pahala puasanya, kecuali hanya mendapatkan lapar dan dahakanya karena tidak bisa menjaga, mengendalikan dirinya. Baik, menarik sekali ini Ustaz ya, tentang bagaimana amalan-amalan yang harusnya kita lakukan di bulan Ramadan itu. Ramadan datang untuk memperbaiki dan menghapus kemaksiatan tadi yang Ustaz sampaikan, Ustaz Misbah sampaikan. Dia ini ibarat api yang bisa membakar amalan-amalan buruk itu, kegiatan ataupun maksiat yang kita lakukan di 11 bulan sebelumnya. Kita membakar itu semua dengan amalan-amalan soleh yang kita lakukan. Dan seharusnya datangnya Ramadan itu kita bisa meningkatkan kualitas kita dengan hal-hal yang harus kita jaga tadi ya Ustaz ya. Ada 3, dari pendengaran kita, dari penglihatan kita, dan dari lisan kita. Terima kasih Ustaz. Saya doakan semoga puasa kita berkah dan terima Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua dipertemukan lagi dengan Idul hari-hari yang fitri ini ya. Dan insya Allah kita mendapat ampunan dan dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi orang-orang yang bertakwa itu. Amin. Terima kasih Ustaz. Ada yang mau disampaikan untuk penutup Ustaz? Ramadan membakar kemaksiatan. Diri kita ibarat seperti kertas putih. Dan kertas putih itu adalah ibarat ruh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Allah katakan, aku akan ciptakan manusia dari tanah liat. Ketika aku telah sempurnakan bentuknya, wa nafakhtu fihi min ruhi. Kalimatnya jelas sekali dalam Al-Qur'an. Wa nafakhtu fihi min ruhi, dan akan aku tiupkan dalam jasad tadi min ruhi, dari ruhku. Jadi dalam jasad kita masing-masing itu ada roh Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan pada diri kita. Dan roh Allah itu diberikan dalam keadaan suci. Maka Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, suci. Maka kefitrahan itu harus kita jaga. Karena nanti yang diminta Allah itu roh, ya kan? Betul. Yang dikembalikan, dan jasad kita dikembalikan ke tempat asli kita, yaitu tanah. Nah, roh Allah yang Allah berikan kepada kita dalam keadaan suci itu, Allah pun nanti akan minta dalam keadaan suci, bersih. Maka puasa itu untuk momentum kita membersihkan roh itu. Maka orang yang keluar dari madrasah Ramadan, dari puasa Ramadan, seperti bayi yang baru lahir, bersih lagi. Maka itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan Ramadan itu untuk membersihkan rohnya itu, membersihkan roh yang Allah titipkan dari kita itu agar bersih, sehingga nanti kalau sewaktu-waktu, dan pasti itu kita akan mati dan Allah tidak akan beritahu kita kapan matinya, maka ketika Allah nanti meminta rohnya kembali, maka roh itu kita kembalikan dalam keadaan suci dan bersih. Ketika nanti roh kita suci dan bersih, maka kita akan ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Masyaallah. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustaz Misbah. Ngopi kita masyaallah ini Insyaallah. memang perkara iman ini bisa ya
kayak tadi saya bilang, daripada kita ngabuburit sana sini bisa mengurangi apa namanya, amalan, merusak amalan-amalan kita, mending kita saksikan ngopi nih, Insyaallah. guys. Betul. Santri-santri juga yang ada di rumah, ya saksikan terus ngopi. Terima kasih Ustaz Misbah. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu kembali Insyaallah. di Muin TV. Terima kasih para pemirsa sekalian. Saya Muhammad Dedin Irwandi bersama Ustaz Misbah. Marilah kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.